Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa lawan Kipong saat ini memiliki pengalaman yang serupa dengannya. Memiliki pengalaman berada di ruang kosong selama ratusan tahun itu tak akan pernah dirasakan oleh manusia biasa yang tak bisa hidup selama ratusan tahun. Namun Kipong hanya meresponnya dengan menggaruk-garuk pipinya saja. Sontak hal itu membuat lawannya itu marah lalu kembali menyerang Kipong lagi menggunakan sihirnya dengan dalih ingin memperbaiki ekspresi wajah Kipong itu. Sedangkan Kipong dengan santainya mengatakan bahwa jika dia hanya 200 tahun berada di sana berarti lawannya itu masihlah anak-anak. Kemudian serangan yang dilancarkan lawannya itu ternyata tidak diarahkan kepada Kipong, namun diarahkan langsung ke atas tanah hingga terjadi beberapa ledakan yang sangat besar, dan ledakan itu langsung berubah menjadi beberapa golem tanah. Lalu lawan Kipong itu pun tersenyum jahat sembari berujar jika dunianya selalu terbakar. Jadi sekarang adalah giliran dirinya akan membakar dunia Kipong. Bersamaan dengan hal itu, pasukan golem tanah tipe api pun berkumpul di depan Kipong bersama dengan lawannya. Lalu dengan bangganya lawan Kipong itu pun mengatakan jika golem-golem itu adalah pasukannya yang merupakan makhluk sementara. Kemudian memerintahkan mereka untuk menghabisi Kipong serta membakarnya sampai tak tersisa. Para golem itu pun langsung bergerak sesuai dengan perintah ke arah Kipong. Namun dengan santainya Kipong melepaskan tinjunya dan beberapa golem pun hancur berkeping-keping. Kemudian golem lainnya pun mencoba menyerang Kipong lalu bisa dihindari oleh Kipong serta menghabisinya satu persatu sembari terbang di atas udara. Hal itu pun membuat lawannya kesal lalu mengaktifkan sihirnya dengan sisa-sisa pecahan dari golem itu membentuk sebuah pusaran lalu berujar habislah kau. Bersamaan dengan kata-kata itu di dalam lintasan pusaran pun terjadi ledakan yang luar biasa yang mengenai Kipong dengan telak. Kemudian mengira urusannya sudah selesai. Lawan Kipong itu pun dengan arogan berujar jika untuk ukuran seorang manusia Kipong memanglah hebat. Tapi kekuatannya tak cukup untuk melawan pasukannya di daerah ini. Setelah itu dia pun berniat untuk menutup instant dungeon dan meninggalkan Kipong di sana. Akan tetapi dia pun tersentak karena merasakan sesuatu di belakangnya. Terlihat di sana Kipong yang baik-baik saja namun bajunya habis terbakar dan hanya menyisakan celananya saja. Lawan Kipong itu pun berujar jika dirinya tak menyangka bahwa Kipong bisa selamat dari serangan besar itu. Dan mengatakan jika seharusnya saat ini kondisi tubuh Kipong sudah lemah dan hanya bisa berdiri saja. Sedangkan di sisi lain Kipong pun terlihat khawatir karena hampir saja celananya juga ikut terbakar. Lalu dengan ekspresi tertekan dirinya mendengarkan laporan dari sistem jika kerusakan fisiknya hanya 0,01%. Namun kerusakan pakaiannya mencapai 76%. Sistem pun menyayangkan hal itu. Sontak hal itu membuat Kipong jadi kesal. Dan setelah itu lawan Kipong pun melanjutkan bicaranya dengan meminta maaf karena telah memberikan Kipong rasa sakit yang sia-sia. Serta menambahkan jika kali ini dirinya akan benar-benar menghabisi Kipong. Bersamaan dengan hal itu, sisa-sisa pecahan dari golem pun disatukan kembali menggunakan sihirnya sehingga membuat golem yang berukuran besar dan langsung berniat untuk menyerang Kipong. Akan tetapi, Kipong pun kembali menggunakan pukulannya untuk memukul golem itu hingga hancur. Melihat kejadian itu, lawan dari Kipong pun syok berat dan kena mental karena golemnya yang ukurannya lebih besar pun dengan mudah dihancurkan dengan sekali pukul oleh Kipong. Sedangkan di luar dungeon terlihat bahwa Kang Hui sedang melacak keberadaan Yui dan juga Jugu saat ini berada. Dan berhenti di sebuah tempat karena baunya berhenti di situ. Yubin pun sedikit kesal lalu mempertanyakan kemana mereka pergi.
Kemudian Kang Hui yang polos pun mengatakan jika saat ini pasti Yubin khawatir dengan keadaan Jugu. Namun Yubin pun menyangkal hal itu dengan sedikit canggung. Tak lama setelah itu tiba-tiba Kang Hui pun mencium aroma yang memuakkan mendekat ke arah mereka. Dan hal itu dirasakan juga oleh Yubin serta membuat Kang Hui menjadi sangat waspada. Diketahui yang datang adalah bos besar dari geng yang dilawan Yubin sebelumnya dan merupakan anggota HYPE yang bernama Wong Wang. Dia berujar jika wilayah ini merupakan wilayahnya serta Yubin dan Kang Hui merupakan tamu tak diundang saat ini. Lalu mengungkapkan jika mereka berdualah yang telah berhutang kepada anak buahnya. Setelah itu meminta anak buahnya untuk mengambilkan sesuatu untuknya. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu Yubin pun langsung melepaskan serangan kejutan menggunakan pedangnya ke arah Wong Wang. Namun serangan itu dipantulkan oleh Wong Wang sembari berujar jika tindakan Yubin itu mengagetkan dirinya saja. Dan mengejek Yubin yang tak jantan sama sekali karena menyerangnya secara diam-diam. Tak lama setelah itu anak buahnya pun membawakan apa yang dia minta sebelumnya lalu melemparkannya ke arah Yubin. Yang dilemparkan itu adalah foto kelompok mereka dan mengatakan jika foto itu benar foto mereka saat menjelaskan jika gara-gara merekalah dirinya tak bisa menjalankan perintah ketua. Jadi hari ini mereka berdua harus membayar hutang anak-anak buahnya. Namun tiba-tiba dari leher Wong Wang pun menetes darah dan membuatnya terkejut. Lalu berujar jika dirinya belum pernah melihat atau mendengar tentang senjata yang Yubin gunakan itu. Karena selama dirinya bertarung, dirinya selalu mendengar atau melihat senjata yang dipakai oleh lawannya. Dengan wajah serius dan bersiap untuk bertarung, Yubin pun mengatakan jika senjata yang dipakainya ini cukup hebat. Wong Wang pun menanggapinya dengan berujar jika Yubin seorang laki-laki, tentu saja dia harus serakah untuk mendapatkan senjata yang bagus. Dan akan mengambil senjata itu untuk membayar hutang para anak buahnya. Mendengar ocehan Wong Wang itu, Kang Hui pun merasa kesal lalu berkata jika yang berhutang anak buahnya, maka para anak buahnya lah yang seharusnya memberi sesuatu untuk mereka berdua. Menanggapi hal itu, Wong Wang pun tersenyum sembari berujar jika sikap Kang Hui itu terlalu polos seperti anak anjing yang bodoh. Mendengar ejekan itu, Kang Hui pun tak bisa menahan kekesalannya lalu melesat ke arah Wong Wang. Namun dengan santainya Wong Wang pun menanggapi dengan berujar jika anak-anak harus bermain dengan anak-anak, sembari memerintahkan para anak buahnya untuk melayani Kang Hui. Kemudian Kang Hui pun tiba-tiba diserang beberapa orang dari berbagai arah. Tapi hal itu sia-sia saja karena semua bisa diatasi oleh Kang Hui menggunakan teknik andalannya. Satu persatu pun tumbang dan membuat Wong Wang terkesan dengan cara bertarung Kang Hui. Lalu berujar jika Kang Hui menggunakan kekuatan luar biasa yang dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan menanyakan apakah itu merupakan ki dari seni bela diri. Mendengar pertanyaan itu Kang Hui pun menanggapi dengan antusias, namun penjelasannya pun dipatahkan karena Wong Wang kembali mengejek Kang Hui yang terlihat lucu saat ini. Seakan-akan dirinya sedang menonton pertunjukan anak anjing. Kang Hui pun mengumpat sambil berbicara tak karuan mendengar ejekan itu. Namun Wong Wang dengan santainya hanya menyuruh para anak buahnya yang tersisa untuk membuat Kang Hui berhenti bicara. Anak buahnya itu pun melaksanakan perintah itu dan akhirnya mereka semua melawan Kang Hui. Sedangkan Wong Wang pun berujar kepada Yubin bahwa selagi para anak-anak itu bermain, dirinya pun akan mengajak Yubin untuk mengobrol. Karena dirinya akan memberikan Yubin kesempatan terakhir agar bisa pergi hidup-hidup dari tempat ini. Asalkan Yubin menyerahkan senjata itu kepada dirinya. Menanggapi hal itu, Yubin pun tak gentar untuk bertarung sembari berujar bahwa ada pepatah bilang jika keserakahan yang berlebihan itu akan memperpendek hidup. Namun sambil tersenyum, Wong Wang pun membalas dengan berujar jika ada pepatah juga yang mengatakan kalau mempunyai senjata yang melebihi kemampuan dirinya, bisa menebas lehernya sendiri. Bersamaan dengan hal itu, pertarungan mereka berdua pun dimulai. Kemudian berpindah ke tempat Kibong saat ini. Terlihat bahwa golem besar yang telah hancur dengan sekali pukul itu hidup kembali berdasarkan info dari sistem.
Tak sampai di situ saja, sambil tertawa bahagia, lawan dari Kipong itu pun memanggil lebih banyak lagi golem untuk menyerang Kipong. Lalu menambahkan jika di tempat ini dirinya tak terkalahkan. Namun Kipong menanggapinya hanya dengan santai serta menganggap semua itu merepotkannya saja. Kemudian Kipong pun melompat ke udara dan mengayunkan tangannya hingga menyapu bersih semua golem itu dengan mudahnya. Sontak hal itu membuat lawannya pun membatu karena terkejut. Lalu berteriak tak percaya Kipong bisa semudah itu menghancurkan semua golemnya. Karena seharusnya hanya dirinya lah yang bisa menggunakan kekuatan di tempat ini. Kipong pun menanggapinya dengan santai sembari berujar bahwa pantas saja saat ini dirinya merasa lebih lemah dari biasanya. Kemudian sembari menggertakkan giginya karena kesal, lawan Kipong itu pun merasa jika Kipong terlalu sombong. Lalu sambil tersenyum mengakui kehebatan Kipong. Maka dari itu dirinya harus menggunakan cara terakhirnya untuk melawan Kipong. Bersamaan dengan hal itu, lawan Kipong pun melukai tangannya sendiri menggunakan tongkat sihirnya hingga darahnya pun terjatuh di atas tanah. Awalnya Kipong bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Namun setelah merasakan tanah mulai retak karena terkena darahnya, Kipong pun memuji lawannya itu. Dan memujinya jika dia lumayan hebat bisa membelah benua ini. Akan tetapi lawannya itu sambil tersenyum berujar jika itu bukanlah benua, namun telur dari anaknya. Lalu menjelaskan dengan antusias jika setelah anak-anaknya jatuh dari langit dalam bentuk telur dan menetas di tanah, lalu tempat Kipong berdiri saat ini adalah tempat telur anak keempatnya. Bersamaan dengan hal itu tiba-tiba terjadi ledakan dari atas tanah dan sistem pun menginformasikan jika dia mendeteksi energi roh dari strata yang dinamai roh api dan diperkirakan setara dengan dungeon peringkat 8 bintang. Setelah itu muncullah sebuah sosok raksasa besar membawa pedang yang diselimuti oleh api berwarna hijau. Melihat sosok itu, Kipong pun berujar jika ukuran tubuhnya ternyata lebih kecil dari dugaannya. Karena dirinya mengira jika ukuran tubuhnya akan sebesar planet. Setelah itu, Raja Roh Api yang ada di depan Kipong pun mengayunkan pedang besarnya ke arah Kipong hingga menimbulkan ledakan yang luar biasa besar. Lawan Kipong pun tertawa terbahak-bahak serta mengejek Kipong agar dia mengatakan apa yang sebelumnya Kipong ucapkan tentang dirinya yang masih anak-anak. Lalu mengejek Kipong dengan berujar jika sekarang Kipong adalah anak kecil yang terjebak di bumi dan berlumuran darah. Akan tetapi tak sesuai dengan ekspektasinya, ternyata Kipong dapat menahan pedang dari Raja Roh Api itu dengan santainya. Kemudian sambil tersenyum ke arah Raja Roh Api, Kipong pun mengejek dengan berujar jika Raja Roh Api dan Naga Api sama-sama memiliki kelas 8 bintang. Namun ternyata Raja Roh Api lebih payah daripada Naga Api, karena apinya hanya terasa hangat saja dan hampir membuatnya ketiduran dengan kehangatan itu. Mendengar hal itu, Raja Roh Api pun marah karena telah dibandingkan dengan Naga Api sembari menyiapkan bola api besar di atas kepalanya untuk menyerang Kipong. Akan tetapi Kipong masih dengan santainya berujar jika kadal itu pasti akan sedih mendengar perkataan dari Raja Roh Api barusan. Kemudian bola api itu pun dilemparkan ke arah Kipong dan dengan mulus Kipong bisa menghindarinya. Lalu setelah itu Kipong langsung memukul Raja Roh Api itu dan lawan Kipong yang memanggilnya pun terkena dampaknya dengan memuntahkan darah dari mulutnya. Lawan Kipong pun tak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Bisa-bisa dirinya akan kalah duluan karena pemanggilan Raja Roh Api telah menggunakan kekuatan daya hidupnya. Namun tak sampai di situ saja, Kipong pun dengan membabi buta memberondong Raja Roh Api dengan pukulannya dan Roh Raja Api hanya bisa bertahan menggunakan pedang besarnya untuk menangkis semua serangan Kipong. Raja Roh Api pun memuji Kipong yang cukup kuat untuk ukuran manusia biasa hingga bisa memberikan damage kepada dirinya sang Raja Roh Api. Sedangkan lawan yang memanggil Raja Roh Api itu pun terlihat pucat tak berdaya dan berniat untuk membatalkan pemanggilan Raja Roh Api itu. Namun di luar dugaan, Raja Roh Api itu menolak perintah itu yang membuat pemanggilnya tak percaya dengan hal itu.
Kemudian sistem pun menjelaskan kepada Kipong jika Raja Roh Api memakai kekuatan kehidupan dari sekitarnya untuk menjadi miliknya. Lalu Raja Roh Api pun berujar tak akan membiarkan Kipong begitu saja, dan setelah itu melakukan serangan yang bernama supernova. Bersamaan dengan hal itu, api besar pun menyebar menuju ke arah Kipong. Akan tetapi Kipong hanya menyiapkan tinjunya lalu memukul api itu dengan satu kali pukulan. Serangan Raja Roh Api pun lenyap serta terlihat ada lubang besar di dadanya karena pukulan dari Kipong. Kemudian setelah itu lawan Kipong pun tak percaya dirinya bisa kalah dengan Kipong seperti itu. Padahal dirinya sudah bertahan di tempat yang mengerikan waktu itu. Dengan melirik ke arahnya, Kipong pun mengatakan entahlah. Akan tetapi lawan Kipong itu pun terkejut saat melihat tatapan mata Kipong yang seolah memberitahunya bahwa semua yang telah dirinya alami tak sebanding dengan apa yang Kipong alami. Dan setelah itu dirinya pun sadar bahwa Kipong bukanlah seorang anak-anak, namun merupakan orang tua. Bersamaan dengan hal itu, Instant Dungeon pun tertutup dan Kipong pun kembali ke dunia nyata. Sekembalinya di dunia nyata, Kipong mendapatkan informasi dari sistem jika dirinya telah mendeteksi lokasi objek yang tak diketahui itu. Mendengar hal itu, Kipong pun menuju ke tempat itu dan membuka sebuah kotak. Setelah membukanya, Kipong pun terkejut karena di dalamnya terdapat sebuah boneka mirip manusia. Lalu sistem pun menjelaskan hasil analisanya tentang objek itu, di mana objek itu digolongkan menjadi dungeon humanoid. Dan dirinya bisa terhubung dengan humanoid tersebut melalui sistemnya. Kipong pun terkejut dengan hal itu dan menduga jika maksud perkataan itu adalah sistem bisa masuk ke dalam objek itu. Sistem pun membenarkan hal itu lalu meminta persetujuan Kipong agar dirinya bisa masuk ke dalam objek itu. Dengan sedikit berpikir, Kipong pun akhirnya menyetujui hal itu. Kemudian bersamaan dengan hal itu, sistem itu pun langsung berpindah ke dalam objek dan membuat tubuhnya sesuai dengan tubuh yang ada di ingatan Kipong. Lalu berubah menjadi sosok yang familiar untuk Kipong, yaitu adiknya yang bernama Pongsun. Dengan spontan Kipong pun memanggil nama adiknya itu. Dan sistem pun menerima itu sebagai nama panggilan dan akan mengatur namanya sebagai Pongsun. Akan tetapi Kipong pun menjadi kesal dan meminta sistem untuk mengubah penampilannya sekarang juga. Sistem pun beralasan jika penampilannya saat ini dibuat berdasarkan ingatan yang paling familiar dan paling dirindukan oleh Kipong. Namun Kipong tetap memberikan perintah untuk mengubahnya. Jadi sistem pun menerima perintah itu dan berubah menjadi bentuk random. Kemudian berpindah ke pertarungan Yupin dan juga Wong Wang. Jual beli serangan antara mereka berdua pun terjadi sangat intens. Dan Wong Wang pun terlihat sangat menikmati pertarungan itu. Lalu menyatakan jika dirinya saat ini memanglah sangat menginginkan pedang yang dipakai oleh Yupin saat ini. Serangan-serangan Yupin pun bisa dimentalkan oleh Wong Wang. Dan saat ini Yupin pun memutuskan untuk memakai kecepatan jika kekuatan tidak mempan untuk melawannya. Setelah itu Yupin pun melesat dengan cepat dengan mengontrol satu pedangnya dari jauh dan juga menyerang dengan pedang lainnya secara langsung. Wong Wang pun terkesan dengan kemampuan Yupin itu lalu berkata bahwa Yupin pasti memainkan peran penting di perang dunia dan sangat disayangkan dirinya harus menghabisi pahlawan seperti Yupin dengan tangannya sendiri. Sesaat setelah itu Yupin pun sudah berada di depan Wong Wang untuk menyerangnya. Namun dengan kantelet di tangannya, Wong Wang pun memukul Yupin dengan keras tepat di wajahnya hingga membuat Yupin terpental jauh ke belakang dan tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Kang Hui pun kesal lalu berlari menuju ke arah Wong Wang untuk menyerangnya. Namun Wong Wang pun langsung menendang perut Kang Hui serta berujar jika seharusnya dia sudah kehilangan nyawanya di tangan para anak buahnya. Namun malah sebaliknya, para anak buahnya lah yang saat ini babak belur tak bisa apa-apa. Kemudian Wong Wang pun masih mengejek jika Kang Hui di matanya tetaplah seperti seekor anak anjing. Hal itu membuat Kang Hui pun kesal. Sedangkan di tempat Yui diperlihatkan bahwa pertarungan sudah usai dengan kembalinya mereka ke dunia nyata. Setelah si jahat dari provinsi menutup Instant Dungeon itu. Jugu pun berterima kasih kepadanya lalu menanyakan apa yang sedang terjadi dan tempat apakah yang sebelumnya mereka kunjungi.
Si jahat pun meminta maaf lalu berujar jika itu merupakan rahasia keluarga. Jadi dirinya sulit untuk mengatakan detailnya. Kemudian Yui pun menambahkan jika tempat itu sungguh aneh karena beberapa kali kekuatannya habis terkuras lebih cepat tanpa melakukan apapun. Dan menyimpulkan bahwa itu bukanlah dungeon biasa. Si jahat pun dengan riang membenarkan perkataan Yui itu lalu memberitahu jika tempat itu merupakan instant dungeon. Melihat tingkah si jahat itu, Jugu pun terlihat kesal. Kemudian dengan antusias Yui pun mendekat sembari menanyakan apa itu instant dungeon dan memintanya untuk menjelaskannya secara detail. Melihat Yui yang semakin dekat, jantung si jahat pun berdebar-debar hingga membuatnya salah tingkah. Lalu sembari mundur ke belakang, dirinya pun berujar jika itu merupakan visi dari keluarga mereka. Kemudian dengan wajah yang imut, Yui pun merayu agar si jahat mau menjelaskan tentang instant dungeon itu. Si jahat yang terkena serangan keimutan Yui pun tak mampu melawan, yang akhirnya membuka suara jika di instant dungeon, orang biasa tak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya orang-orang yang telah mempelajari rahasia keluarga miliknya yang bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Mendengar ocehannya itu, Jugu pun terlihat kesal dan membatu karena dirinya terabaikan saat ini. Lalu ocehan si jahat pun berlanjut dengan menjelaskan bahwa kekuatan itu merupakan kebanggaan keluarganya. Dan banyak orang telah terselamatkan selama Perang Dunia dengan kekuatan ini. Akan tetapi Jugu menyela dengan berujar jika melihat dari situasi sebelumnya, sepertinya orang-orang yang menyerang dirinya dan Yui bukanlah keluarga dari si jahat. Serta jika itu merupakan kekuatan milik keluarga, kenapa orang-orang itu bisa menggunakannya? Si jahat pun terdiam sejenak, lalu berujar jika mereka telah mencuri kitab keluarganya dan menghabisi keluarganya. Jadi dirinya tak bisa memaafkan mereka. Yui pun meminta maaf karena pertanyaannya tentang instant dungeon membuat si jahat tak nyaman. Namun sambil tersenyum, si jahat pun berujar jika Yui tak berbuat salah apapun. Jadi tak masalah dengan hal itu. Akan tetapi tiba-tiba gelang yang terbuat dari naga api yang dipakai oleh Jugu pun tiba-tiba menyala. Gelang itu merupakan gelang waktu, yang salah satu fungsinya adalah untuk mendeteksi keberadaan monster terdekat. Dan Jugu pun bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi saat ini. Dan apakah ada monster yang sangat kuat muncul di dekat sini karena reaksi gelangnya sekuat ini. Kemudian berpindah ke tempat Kang Hui dan Wong Wang saat ini. Terlihat bahwa Kang Hui telah berubah menjadi sosok yang lebih dewasa dengan 9 ekor di badannya. Dengan sedikit kemarahannya, Kang Hui pun berujar jika Wong Wang merupakan makhluk sementara saja. Jadi dirinya akan menunjukkan siapakah Wong Wang sebenarnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.